Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video 1. Teman-teman semuanya, berikut adalah tampilan Ardor dari akun Tower, dan saya akan menjelaskan kolom per kolom yang ada di sini. Yang pertama adalah kolom Arrival Departure, yang di sini disingkat ARDEP, dengan tampilan simbol gambar pesawat yang take off maupun yang landing. Warna hijau untuk keberangkatan atau departure, warna kuning untuk kedatangan atau arrival. Selanjutnya mengarah ke kanan, aircraft identification. Ini ada Thunder 01, Indonesia 123, Batik 201, Cardiff 211, Super Green 345. Kemudian adalah tipe pesawat, ya. Untuk Thunder 01 adalah Sukhoi 27, kemudian Garuda 123, tipenya adalah Boeing 737 seri 500. Kemudian registrasi ini nanti akan diinput oleh teman-teman kita dengan akun ATSRO ataupun ATFM yang biasanya berkoordinasi dengan Tower terkait masalah flight update registrasi yang diberlakukan di hari penerbangan tersebut. Dan kemudian sekaligus biasanya ada propose di sini, ada slot. Ya, saya loncat ke sini sehingga slot yang ada maupun slot yang deviasi yang dilaksanakan dalam kaitan kebutuhan untuk delay segala macamnya ini akan tertampil di sini, sehingga antara ATSRO maupun Tower koordinasinya menggunakan display ini, sehingga tidak menggunakan voice coordination, tidak saling mengganggu. Di sini sudah semi mini automation seperti itu. Jadi nanti manakala sempat bisa saling tengok, dan kemudian manakala ingin mendeliver sehingga sebenarnya tinggal ketik saja, tidak perlu seperti halnya kalau kita bertelepon, ya. Kalau bertelepon kita butuh telepon, kita mengangkat, di teman bicara kita mengangkat, baru kita bisa mendeliver message kita. Tapi kalau ini tidak perlu saling hadir seperti itu, tinggal yang sempat input, nanti yang sempat lagi tengok, seperti itu, ya. Registrasi ataupun others, adapun yang lainnya nanti Anda free text ini yang ada di akunnya ATSRO maupun ATFM. Kemudian ada Aerodrome Departure disingkat ADEP, dan sampingnya Aerodrome Destination disingkat ADES. Ini WAA, WAL dari Makassar ke Balikpapan. Kemudian parking stand. Parking stand di sini ST ini kita gunakan untuk singkatan dari shelter, shelternya Sukhoi, ya. Kemudian ada P Bravo One adalah parking Bravo number 1. Ini Bravo ini mengidentifikasikan kalau di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu apron yang baru. Kemudian kalau di sini ada Alpha adalah apron yang lama. Kemudian path ini adalah untuk penamaan dari taxi path yang digunakan baik yang departure maupun yang arrival. Nah, kita coba masuk di akun Tower saja supaya nanti tampak ini, tampak rutenya, ya, tampilannya segini. Nah, di sini akan kelihatan, ya. Misal Alpha 6 dari shelternya Sukhoi, kemudian yang mau dipakai untuk take off adalah runway 31. Di sini tersebutkan, ya, taxi Alpha, kemudian enter runway 31, kemudian masuk Bravo, kemudian Sierra Papa, taxi B Juliet, kemudian masuk runway 31. Begitu juga yang di sini. Nah, di sini Foxtrot 1, Foxtrot Whiskey Papa Hotel untuk runway 03. Kemudian runway news, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini runway newsnya bisa diklik pilihannya seperti itu. Kemudian GMT ini adalah ground moving time, yang mana ini adalah durasi pergerakan pesawat dari parking stand setelah block off sampai dengan taxi, ataupun, ya, sampai dengan taxi di landing up runway yang akan digunakan. Kenapa ini namanya GMT? Nah, di dalam durasi tadi, durasi pergerakan dari block off sampai dengan ke runway yang akan digunakan, ini di setiap parking stand ada
kemungkinan perbedaan. Ada parking stand yang memerlukan pushback, ada juga yang cukup dengan swimming. Sedangkan semuanya itu berkonsekuensi terhadap waktu durasi yang akan ditempuh. Nah, sehingga untuk memudahkan, kita sudah masukkan di dalam database bahwa yang memerlukan pushback akan ditambah 3 menit dari variable taxi time, dari ready taxi ya. Kalau setelah pushback kemudian ke ujung runway, itu variable taxi time seperti itu, ditambah 3 menit. Adapun yang swinging tentunya tidak perlu ditambah dengan 3 menit. Kemudian slot seperti yang disampaikan tadi, ini adalah yang diisi oleh ATS Zero atau ATFM yang hasilnya diambil dari Kronos terhadap pengelolaan slot yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah di sini TTOT dan TLDT. Nah, target takeoff time dan target landing time. Di sini sebenarnya di dalam konteks ATFM ini adalah crucial column. Ya, di sini ada filosofi yang penting di dalam konteks ATFM karena di sini ada crucial atau critical condition, yaitu penggunaan runway. TTOT, target takeoff time, kemudian TLDT, target landing time. Di sini sementara data yang masuk adalah waktunya sama semuanya yang sudah kita input ya. Pada filosofi di sini sebenarnya adalah runway can be used only one aircraft at one time. Sorry, saya ikuti di depannya lagi. For civil operation, runway can be used only one aircraft at one time. Jadi dalam penerbangan sipil, operasi penerbangan sipil, runway hanya bisa digunakan oleh satu pesawat dalam satu waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofinya adalah if we have traffic more than one, we need safe separation between them. Jika kita mempunyai lebih dari satu traffic, maka dibutuhkan jarak yang aman antara pesawat satu dengan yang lainnya di dalam konteks menggunakan runway. Nah, sehingga nanti ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya dengan suatu penjarakan yang aman di antara mereka. Kemudian EOBT, EIBT. EOBT adalah estimate of block time. Nah, ini biasanya ada di flight plan di awal ya. Kemudian EIBT adalah estimate in block time. Nah, ini kita capture saja di sini, diletak di sini dari flight plan yang awal seperti itu. Kemudian di sini ada ATA, ada ATD. ATD adalah actual time departure, kemudian di sini adalah actual time arrival. Nah, nanti tinggal diklik saja di sini, nanti akan muncul angkanya. Kemudian TOBT. Nah, ini yang penting juga di dalam konteks ini ya. TOBT adalah target of block. Jadi, ini nanti yang kirim di sini adalah teman-teman dari airlines ataupun ground handling. Ya, yang mereka mengkalkulasi setelah mempertimbangkan jumlah penumpang, katakanlah pesawat penumpang ya. Jumlah penumpangnya berapa, parking stand-nya ada di mana, kemudian kalau tidak ada garbarata, bisnya pendukungnya ada berapa, lancarkah tidak, seperti itu. Kemudian visualnya hujan atau tidak, dan segala macamnya. Pokoknya setiap item yang mempengaruhi dalam konteks perhitungan mengkalkulasi durasi yang dibutuhkan di dalam pergerakan itu dikalkulasikan semuanya, sehingga finalnya adalah mereka akan berkata, saya akan siap close door untuk pushback di jam dan menit sekian. Katakanlah ini disebut 0323. Maka kalau kita memberlakukan prosedur bersama yang nanti sama-sama kita sepakati, maka waktu kesiapan ini mesti sudah disampaikan 1 jam sebelumnya. Nah, maka ini ada 0323. Ini oleh airline baiknya disampaikan paling lambat adalah 0223. Nah, begitu ya. Kemudian ini TSAT. TSAT adalah target startup approval time. Nah, yang mana ini adalah sebenarnya produk ATC. Jadi, ATC setelah mendapatkan estimate dari ACC, katakanlah di tower atau di APP ya, mendapatkan estimate dari ACC, kemudian mendapatkan kesiapan, informasi kesiapan dari airlines, nah, dia akan terkumpul di sini datanya. Kemudian dengan menerapkan
dengan menerapkan filosofi yang dua tadi yang sudah saya sebut. Nah, ini akan diolah di sini. Nah, pesawat mempunyai waktu yang berbeda-beda, mempunyai waktunya sendiri-sendiri, sehingga nanti dia akan sampai di runway sini. Ini runway ceritanya ya, runway sini pada waktu yang sudah memang miliknya dia untuk menggunakan runway ya, sehingga waktu yang di sini yang diolah mestinya adalah waktu yang sudah affirm. Ini didapat dari sini ya. Nah, ini kalau kita runut dari sini pun dia menggunakan, katakanlah ini kita cerita di yang nomor 2 saja ya, Garuda 123. Dia nanti akan menggunakan runway 03. Dia parkirnya ada di Bravo 1. Taxi padnya adalah Foxtrot Whiskey Papa Hotel. Jarak tempuh dari Bravo 1, parking stand Bravo 1 menuju runway 03 dengan jalur taksi Foxtrot Whiskey Papa Hotel ditempuh selama 10 menit. Sehingga manakala dia siap di 0323 dia akan sampai di runway untuk take off jam 03.33. Itulah maksudnya seperti itu. Nah, hanya saja kita tidak biarkan natural itu. TSAT ini di dalam dokumen ATFM ini adalah produknya ATC. Jadi ini adalah produk dari ATC. Ya, jadi ATC memproduk TSAT setelah mendapatkan TOBT dari airlines. Disampaikanlah kepada airlines ini TSAT-nya, sehingga airlines nanti akan mengikuti waktu TSAT di dalam pushback dan startnya, kemudian dia akan take off sesuai dengan waktu yang diberikan oleh sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk dia untuk menggunakan runway. Nah, seperti ini TSAT. Nah, kemudian EAT ini untuk yang arrival ya, untuk yang arrival. Ini nanti sebenarnya sama, ini belum tuntas dikerjakan. Bagusnya nanti adalah ini adalah approach fix yang kalau kita bicara departure dalam konteks untuk ATFM-nya mungkin kita menggunakan kolom yang ini untuk approach fix ya. Tapi ini bisa juga kita buat saja lain, ini untuk digunakan oleh akunnya AMC. Tetapi kalau konteksnya bisnis proses di ATFM, bisa saja ditarik mundurnya nanti sebelum landing dia kemana sih? Kalau ini kan jelas ya. Sebelum take off dia di mana sih? Sebelum take off dia ada di parking stand. Nah, kalau kita bicara arrival, sebelum landing dia ada di mana sih? Dia ada di approach fix kan itu. Nah, approach fix itu yang di atas. Jam dan menit berapa dia di overfix itu, sehingga nanti kalau dia follow flight path dia akan landing di jam yang dan menit yang sudah ditentukan. Nah, ini ada propose dan estimate. Ini sebelumnya adalah akun yang ada di cabang lain yang ini digunakan untuk bertukar atau berkoordinasi ya. Ini propose estimate ya. Kata propose flight-nya apa, yang satu nanti estimate-nya seperti itu. Kemudian ini action, ini nanti bisa diklik ke bawah, nanti dia akan ada bar, yang di bawah bar adalah sudah selesai landing tetapi masih perlu mendapat concern. Kemudian silang di sini adalah remove RMV ya. Saya kira video pertama seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya, salam sehat.